Selamat malam, Bu Latifah Hanum. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari analisa produk yang telah kami lakukan dari produk yang bernama Coral Waves EOD Perfume atau parfum. Dalam aspek ini kita akan menjelaskan beberapa hal, mulai dari lean manufacturing-nya, lean accounting, target costing, dan balance scorecard dari hasil analisa yang telah kami buat. Kelompok 4 terdiri dari yang pertama ada Nastiti Hanum Riyandini, lalu ada Atifah Debi Nareswari, selanjutnya ada Syafina Raya Putri, lalu ada saya sendiri Muhammad Dafa Sakif Kausar, lalu ada Muhammad Nabil Prasetyo, Meliza Imelda Wahyudi, dan yang terakhir adalah Feby Hanel Stefani. Jadi yang pertama ini ada lean manufacturing. Di lean manufacturing ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada mengidentifikasi nilai produk. Pada produk ini, yaitu produk parfum kita, nilai utama yang terletak pada kombinasi kualitas, aroma, estetika, kemasan, dan ketahanan produk. Nilai yang ingin dihadirkan dari Coral Waves ini yang pertama ada aroma yang tahan lama, karakter wangi, segar berkonsep oceanic and clean. Lalu ada kualitas bahan baku aman dan premium, kemasan elegan, modern, dan mudah digunakan. Lalu yang terakhir ada harga yang kompetitif sesuai segmen pasar menengah. Lalu yang kedua ada tahapan mengidentifikasi arus nilai tiap produk. Yang pertama itu ada pengadaan bahan baku. Di sini ada fragrance oil, botol kaca, spray pump, tutup, dan kotak botol untuk packaging dari parfum tersebut. Lalu ada ethanol kosmetik, lalu yang terakhir ada fixatif dan stabilizer. Yang kedua ada penyimpanan bahan baku, yaitu ada di gudang parfum dan gudang packing. Lalu yang ketiga ada proses produksi. Dari proses produksi ini, tiga Koneksi. ada menciptakan arus nilai tanpa gangguan atau create flow. Di sini ada standarisasi prosedur blending dan filtering agar tidak terjadi rework, dan penggunaan mesin filling semi otomatis untuk menghilangkan bottleneck. Lalu ada mengurangi waktu menunggu maturation dengan batch kecil namun lebih sering. Lalu yang keempat ada menciptakan nilai dari produsen ke konsumen. Di sini itu kita menerapkan sistem pull agar diproduksi hanya jika ada kebutuhan pasar. Implementasi pada pull system ini yaitu stok bahan baku disesuaikan dengan pola permintaan, bukan maksimal kapasitas. Dan setiap batch juga dibuat hanya setelah pemesanan internal diterbitkan. Lalu yang terakhir ada mengejar kesempurnaan. Di sini ada evaluasi bulanan terkait waste, lalu ada pengembangan variasi aroma dengan proses R&D yang lebih cepat, lalu yang terakhir ada penggunaan feedback pelanggan untuk memperbaiki aroma, ketahanan, atau kemasan. Baik, selanjutnya adalah Lean Accounting. Jadi Lean Accounting ini merupakan pendekatan yang dirancang untuk mendukung penerapan Lean Manufacturing pada perusahaan. Yang pertama itu ada arus nilai terfokus atau value stream focus. Value stream focus ini membentuk rangkaian aktivitas yang membawa produk parfum tadi itu dari tahap desain dan formulasi, kemudian ke pengadaan bahan baku, kemudian selanjutnya produksi, dan sampai ke pengemasan ke tangan konsumen. Nah, value stream focus ini diupayakan untuk efisiensi proses atau menghilangkan adanya pemborosan. Yang kedua, perhitungan arus nilai untuk multi produk. Jadi di sini ditemukan rumus untuk menghitungnya, yaitu biaya produk arus nilai sama dengan biaya periode arus nilai total dibagi unit yang dikirimkan. Seperti contoh yang sudah kami berikan, yaitu anggaplah bahwa biaya periode arus nilai total ditemukan itu 280 juta. Kemudian unit yang dikirimkan itu 6.000 unit. Maka harga untuk per unit parfum tersebut adalah 46.667. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada poin nomor 3, yaitu terkait dengan pelaporan arus nilai. Pelaporan dapat dilakukan dengan menyajikan informasi kinerja setiap arus nilai secara terpisah. Laporan dapat mencakup seperti waktu siklus produksi, tingkat cacat, biaya per unit, dan kepuasan pelanggan, seperti misalnya kepuasan pelanggan untuk setiap variannya. Nah, dengan demikian, manajemen dapat melihat kontribusi setiap produk terhadap profitabilitas perusahaan secara transparan. Dan untuk poin nomor 4, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan, perusahaan dapat menggunakan analisis profitabilitas arus nilai sebagai dasarnya. Misalnya, jika akan diusulkan atau direncanakan launching untuk macam varian aroma baru dari produk parfum tersebut, maka keputusan itu berfokus pada dampaknya terhadap profitabilitas keseluruhan arus nilainya terhadap parfum tersebut. Nah, pendekatan ini dapat mendorong keputusan untuk mengurangi persediaan berlebih dan meningkatkan respons terhadap permintaan. Dan poin terakhir yaitu terkait dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat menggunakan indikator yang relevan dengan arus nilai, seperti tingkat pemenuhan pesanan tepat waktu, kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Dan metode ini membantu perusahaan mengevaluasi sejauh mana proses lean accounting telah diterapkan dan di mana perbaikan masih diperlukan. Target costing ini adalah suatu pendekatan dalam manajemen biaya untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan pada suatu produk agar menghasilkan margin laba yang diinginkan pada harga kompetitif yang sudah ditentukan. Hal yang perlu ditekankan pada target costing ini tentunya yang pertama adalah harga jual. Harga jual di sini adalah yang dimana saat perusahaan telah melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi harga yang bersedia dibayar oleh segmen pasar sasaran untuk parfum dengan kualitas aroma oceanic dan clean, dan kemasan modern. Berdasarkan harga pesaing dan nilai produk, ditetapkan harga jual per unit parfum Coral Waves adalah 80.000. Selanjutnya ada margin laba. Margin laba itu laba ditentukan berdasarkan strategi perusahaan, tingkat risiko, dan target return on investment atau ROI.
perusahaan menargetkan laba sebesar 25% dari harga jual untuk setiap unitnya atau sejumlah 20.000 per unit. Itu bisa dibilang 25% kali 80.000. Lalu yang selanjutnya ada target costing. Target costing ini tim produksi, R&D, dan supply chain harus merancang, memformulasi, dan memproduksi parfum Coral Waves sedemikian rupa sehingga total biaya per unit tidak melebihi 60.000. Dengan rumus biaya target plus harga jual kurangin dengan margin laba. Untuk selanjutnya, kita menetapkan bagaimana sebuah strategi efisiensi dari produk yang akan dipasarkan nanti. Yang pertama, kita bisa fokus pada arus nilainya itu sendiri atau bisa dibilang value stream, karena kita bisa mengidentifikasi juga pelanggan pemborosnya yang ada dalam booth dari setiap langkah arus nilai yang ditentukan, dan dari pengadaan bahan baku akan hingga pengadaan akhir dan juga nanti di Nah, yang kedua, dari proses produksinya di mana kita bisa waktu tunggu atau waiting time dan juga filter di mana melalui standarisasi, prosedur blending, dan juga filtering serta batch kecil yang mungkin lebih sering intensitasnya begitu. Lalu selanjutnya ada pengurangan biaya supply chain di mana kita bisa melakukan sebuah negosiasi dengan pemasok bahan baku untuk mendapatkan harga lebih murah dalam proses produksinya, baik melalui kontrak jangka panjang ataupun mungkin dengan volume pembelian yang lebih besar gitu. OBSC ini adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga perusahaan jadi lebih mengetahui sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Nah, di dalam balance scorecard ini, kinerja organisasi diukur melalui 4 perspektif utama yang saling terkait. Nah, yang pertama ada perspektif keuangan. Untuk strategi objektifnya sendiri, yang pertama ada peningkatan profitabilitas, optimalisasi struktur kesediaan atau days inventory outstanding. Untuk goalnya sendiri, yang pertama meningkatkan laba bersih dari setiap unit parfum yang diproduksi, lalu menghindari stok yang menumpuk di gudang. Lalu secara atau strategi utamanya, yang pertama mengendalikan biaya bahan baku dengan cara melakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Bisa juga dilakukan optimalisasi formula seperti bekerja sama dengan tim R&D untuk mencari substitusi bahan baku yang efektif, serta memastikan tidak ada bahan baku yang terbuang sia-sia. Lalu memproduksi sesuai permintaan untuk menghindari overstock. Lalu, yang selanjutnya ada ukuran kinerja. Yang pertama ada basis tentang laba kotor atau gross margin per unit, dan hari persediaan tertunda atau days inventory outstanding dalam hari. Targetnya 25% atau lebih, dan maksimum 60 hari berada di gudang. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Untuk strategi objektifnya sendiri, yang pertama ada peningkatan kepuasan pelanggan, lalu ada percepatan respon pasar. Untuk goalnya sendiri, yang pertama membangun loyalitas melalui kualitas produk yang konsisten dan kemasan yang menarik. Lalu yang kedua mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk membawa produk baru dari tahap konsep hingga produksi massal. Untuk cara atau strategi utamanya, yang pertama melalui inovasi kemasan, memastikan kemasan tersebut aman, ramah lingkungan, dan juga merepresentasikan nilai merek. Lalu yang kedua, fleksibilitas produksi, mampu dengan cepat mengubah lini produksi untuk batch edisi terbatas atau produk baru. Untuk ukuran kinerjanya, yang pertama ada Net Promoter Score atau NPS, atau tingkat retensi pelanggan. Lalu yang kedua ada waktu siklus pengembangan produk baru atau time to market. Untuk targetnya sendiri, NPS sebesar 50 atau lebih, dan maksimum 6 bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perspektif proses bisnis internal, di sini terdapat dua strategi objektif, yaitu yang pertama, mempercepat siklus produksi dengan goal yaitu mengurangi waktu produksi sebesar 20%, dengan cara atau strategi utama yaitu otomatisasi proses dan penyederhanaan alur kerja, dengan ukuran kinerja yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk dengan target yaitu turun 20%. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk dengan goalnya yaitu tingkat kecacatan produk kurang dari 2%. Dengan cara atau strategi utama yaitu quality control ketat di setiap tahap produksi, dan ukuran kinerjanya yaitu persentase produk yang cacat, dengan target maksimal 2% produk yang cacat. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana di sini terdapat dua strategi objektif. Yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi karyawan, di mana goalnya yaitu setiap karyawan mendapatkan 40 jam pelatihan per tahun dengan cara atau strategi utama, program pengembangan keterampilan dan pengetahuan, dengan ukuran kinerjanya yaitu jam pelatihan per karyawan dan targetnya yaitu 40 jam per tahun. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kepuasan karyawan, dengan goalnya sendiri yaitu skor kepuasan karyawan mencapai 85% atau lebih, dengan cara atau strategi utama adanya penciptaan lingkungan kerja yang positif dan juga program kesejahteraan. Dengan ukuran kinerjanya sendiri yaitu tingkat kepuasan karyawan dan targetnya yaitu tingkat kepuasan di atas 85%. Saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami dalam menyampaikan dan memuat isi materi dari hasil analisa ini, tolong dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.